Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat proyek video ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Sahlia SPDI MAG. Selamat menyimak. Baik, untuk soal pertama, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pernikahan dan bagaimana tujuan ini akan relevan dengan masalah terkait Farhan dan Aisyah. Tujuan pernikahan itu menurut agama Islam adalah 1, 2, 3, 4. Kenapa tujuan pernikahan ini bisa relevan dengan Farhan dan Aisyah? Karena dilihat dari masalahnya tersebut, Farhan itu sudah merasa cukup finansialnya untuk berkeluarga. Sedangkan menurut saya, Farhan dan Aisyah memutuskan untuk menikah cepat itu adalah untuk menghindari maksiat, dan juga Farhan telah merasa cukup dalam segi finansialnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut saya, keputusan Farhan untuk menikah secara sederhana itu sudah keputusan yang tepat. Karena menikah secara sederhana itu termasuk anjuran dari Rasulullah SAW seperti berikut ini. Dan untuk Aisyah, jika Aisyah masih merasa takut dalam peran dia nanti sebagai istri dalam keluarga dan ingin melanjutkan pendidikan, lebih baik menunda dulu untuk menikah. Kenapa? Karena setelah menikah itu fokus kita itu akan berpusat kepada keluarga, dan kebanyakan rata-rata orang itu jika sudah menikah itu akan terbagi fokusnya dalam pendidikan juga keluarga. Jadi lebih baik jika ingin fokus kepada pendidikan, lebih baik menunda dulu pernikahan. Tetapi jika ingin lebih mantap untuk menikah, kita harus bisa membagi waktu antara pendidikan kita dan juga keluarga. Di sini saya akan memberikan solusi untuk memberi saran kepada Farhan menunda dulu pernikahannya. Mungkin menurut Farhan telah merasa cukup finansialnya untuk berkeluarga, tapi berkeluarga itu bukan hanya 1-2 tahun saja, tapi melainkan untuk dalam jangka waktu yang panjang, malah sampai akhir hayat. Nah, di sini kita harus mempunyai finansial yang cukup untuk bisa berkeluarga, untuk bisa menafkahi istri, menafkahi anak, dan segala macam. Dan jika sudah merasa cukup, maka lebih baik kita untuk melaksanakan pernikahan. Saran saya untuk mereka Farhan dan Aisyah bisa menjalankan pernikahan sesuai dengan Islam itu, mereka itu harus terus mengingat bahwa mereka itu menikah itu lillahi ta'ala, di mana pernikahan itu adalah untuk menggapai ridho Allah, dan mereka juga harus berpositif bahwa menikah itu adalah untuk membuka rezeki, untuk menjauhkan maksiat, dan juga memperoleh keturunan yang baik dan soleh. Lalu untuk kasus kedua, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam Islam sebagai pendidik, di mana Ustaz Hasan bisa memperbaiki pendekatannya terhadap murid. Di sini prinsip-prinsip sebagai pendidik itu ada bermacam-macam. Salah satunya ada ini. Nah, di sini ya salah satunya itu adalah mengenal peserta didik dan juga metode yang menarik. Dan menurut saya Ustaz Hasan itu terlalu tegas kepada anak sehingga anak-anak takut untuk dekat dengan Ustaz Hasan. Nah, di sini seharusnya Ustaz Hasan itu membuka diri untuk lebih dekat kepada anak-anak dengan cara harus bisa menjadi teman bagi anak-anak didiknya tersebut. Nah, di sini ada 3 strategi yang bisa dilakukan Ustaz Hasan untuk bisa dekat secara emosional kepada anak didiknya. Yang pertama itu adalah harus bisa menjadi teman atas anak didiknya, dimana jika peserta didik itu kebanyakan itu suka bercerita, dan kita sebagai guru juga harus bisa menempatkan diri menjadi teman bercerita mereka. Lalu yang kedua adalah Ustaz Hasan harus bisa membuka diri dengan bisa menerima kritik dan saran dari anak-anak didiknya, karena kita juga pengajar juga pasti memiliki salah dan kurang. Oleh karena
sifat baik maupun sifat buruknya. Maka oleh karena itu kita harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak yang kita ajar. Contoh kegiatan yang kondusif tapi tetap islami adalah misalnya sebelum belajar kita ice breaking dulu, misalnya tepuk-tepukan, tepuk semangat atau tepuk apapun. Dan juga misalnya seperti pelajaran fikih, kan fikih banyak nyanyiannya, ada nyanyian wudu, ada nyanyian sholat. Nah di situ kita bisa melakukan pembelajaran melalui nyanyian sehingga dimana anak-anak itu tetap kondusif tapi juga tetap nyaman dan menyenangkan. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang Islam rahmatan lil alamin. Mengapa Islam rahmatan lil alamin? Islam itu rahmatan lil alamin itu rahmat artinya rahmat, lil alamin itu bagi seluruh semesta. Maksudnya bagaimana? Islam rahmatan lil alamin itu adalah rahmat bagi seluruh umat manusia. Karena Islam itu bisa membawa positif dan dampak positif yang baik bagi seluruh umat manusia, seperti di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang pedoman hidup, tentang cara hidup, tentang pernikahan, tentang hukum dan segala macamnya. Lalu Islam juga tidak membanding-bandingkan kasta manusia, berlaku adil kepada seluruh manusia dan hukumnya secara adil juga. Dan seperti yang tadi telah dipaparkan juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran, baik untuk hukum, untuk pembagian warisan sudah dijelaskan. Dan oleh sebab itu, konsep Islam itu adalah konsep yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebab itu, konsep Islam itu merupakan konsep yang sangat relevan dengan dunia saat ini. Dengan mengimplementasikan konsep Islam dari kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menciptakan hidup kita yang lebih baik dan benar menuju rahmatan lil alamin dan rahmat ridho Allah. Lalu selanjutnya ada dan juga ekonomi syariah itu adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, dan sistem ini melakukannya dengan mengikuti prinsip Islam mulai dari produksi, distribusi, dan juga konsumen. Mengapa mengikuti prinsip-prinsip Islam? Sistem ekonomi syariah ini adalah tujuannya itu untuk mendapatkan kesejahteraan pada masyarakat yang adil dan juga makmur. Di sini, kenapa sistem ekonomi syariah itu penting? Yang pertama itu adil, yang kedua bisnisnya itu halal, yang ketiga itu kestabilan ekonomi, yang keempat itu tanggung jawab sosial yang tinggi. Lalu selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama itu tauhid, yang kedua itu keadilan, yang ketiga itu manfaat bersama, yang keempat itu kebebasan ekonomi, kelima itu adalah kelestarian lingkungan. Lalu tugas selanjutnya adalah menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam itu bukan hanya perjanjian antar dua individu, tetapi juga merupakan ibadah yang mulia, di mana Islam memandang pernikahan itu untuk membantu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Lalu untuk selanjutnya, tujuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Lalu selanjutnya, prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu adalah kesetaraan. Maksudnya itu, walaupun antara suami dan istri itu memiliki peran yang berbeda, tapi mereka tetap sama di hadapan Allah, yaitu setara. Lalu yang kedua adalah kasih sayang. Maksudnya di sini adalah suami istri itu harus memiliki kasih sayang yang sama agar bisa memiliki keluarga yang harmonis dan juga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab. Yang keempat itu adalah kesucian. Di sini syarat-syarat pernikahan Islam itu